Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai materi dari persamaan kuadrat kelas 9. Dari materi persamaan kuadrat ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang keempat, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kelima, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Kita bahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Bentuk persamaan kuadrat: ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. A, b, c elemen real. Contoh yang pertama, 3x kuadrat min 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kedua, x kuadrat min x ditambah 12 sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang keempat, 2x buka kurung x min 7 tutup kurung sama dengan 0. Yang kelima, 2x kuadrat min 14x sama dengan 0. Dengan keterangan A, B merupakan koefisien dengan A tidak boleh sama dengan 0. X merupakan variabel dan C sebagai konstanta. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Berikut ini contohnya: x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Nah anak-anak, persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, persamaan kuadrat tak lengkap ini adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya, 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kita bahas mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Apa itu diskriminan anak-anak? Nah, diskriminan atau biasa dilambangkan dengan D adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Rumus ABC. X1 min 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari persamaan di atas, besaran yang dimaksud diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jenis akar persamaan kuadrat ternyata bergantung pada nilai dari diskriminannya. Berikut ini penjelasannya. Pertama, jika nilai D lebih dari 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama besar. X1 tidak sama dengan X2. Yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real
dan kembar. Ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya imajiner. Akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Ketiga, dengan rumus kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear. A x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan b sama dengan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan kedua. C sama dengan hasil perkalian antara suku ke-1 dan kedua. Tahap inti dari metode ini anak-anak adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi buka kurung x ditambah p tutup kurung buka kurung x tambah q tutup kurung, atau bisa dituliskan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan buka kurung x ditambah p tutup kurung buka kurung x ditambah q tutup kurung. X kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x kuadrat ditambah buka kurung p tambah q tutup kurung x ditambah buka kurung p dikali q tutup kurung. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga B sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas contoh soal dari metode pemfaktorisasi. Faktorkan persamaan berikut. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Dan x kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Penyelesaian. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nilai a sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya itu dengan cari dua angka yang jika ditambah menghasilkan b dan jika dikalikan menghasilkan nilai c. Kita selesaikan. Yang pertama, x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Maka jika ditambah akan menghasilkan nilai b, akan menghasilkan nilai 7, dan jika dikali akan menghasilkan nilai c, yaitu nilainya 12. Angkanya 3 dan 4 karena 3 dikali 4 12, 3 ditambah 4 sama dengan 7, sehingga x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Buka kurung x ditambah 3 tutup kurung buka kurung x ditambah 4 tutup kurung sama dengan 0. X min 3 atau x min 4. Soal kedua, x kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Ditambah akan menghasilkan nilai 2, jika dikali akan menghasilkan nilai min 15. Angkanya min 6 dan 4, sehingga x kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Buka kurung x ditambah 5 tutup kurung buka kurung x min 3 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Metode kuadrat sempurna. Sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama, akar persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar x sama dengan akar 4 atau x sama dengan min akar 4, dan dapat disederhanakan menjadi x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan
Jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan titik-titik atau X sama dengan titik-titik. Yang kedua, akar persamaan kuadrat. Buka kurung X ditambah 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 16. Sesuai sifat persamaan kuadrat, maka diperoleh X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. Sehingga X sama dengan plus minus 4 dikurang 5 yang menunjukkan ada dua akar. X sama dengan 4 min 5 atau X sama dengan min 4 min 5, X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika buka kurung X ditambah A tutup kurung pangkat 2 sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka X sama dengan min A ditambah titik-titik atau X sama dengan min A min titik-titik. Mari anak-anak kita selesaikan contoh soal dari metode kuadrat sempurna. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 15x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaian 2x kuadrat ditambah 15x sama dengan min 3. X kuadrat ditambah 7 per 2x sama dengan min 3 per 2. X kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah buka kurung 7 per 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 3 per 2 ditambah min 49 per 16. Selanjutnya kita teruskan. Buka kurung X ditambah 7 per 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 24 ditambah 49 per 16. Buka kurung X ditambah 7 per 4 tutup kurung pangkat 2. Kita selesaikan untuk yang sebelah kanan 25 per 16. Selanjutnya buka kurung X ditambah 7 per 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan plus minus 25 per 16. Sehingga buka kurung X ditambah 7 per 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan plus minus 25 per 16. Jadi X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. X1 nya sama dengan min 1 per 2 atau X2 nya sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 1 per 2 atau min 3. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode kuadratik atau rumus ABC. Persamaan kuadrat yang dipergunakan dalam rumus ABC secara umum, yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Adapun persamaan rumus ABC sebagai berikut. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Beberapa peraturan yang harus dipatuhi menggunakan rumus ABC. Pertama, di dalam rumus ABC didapati nilai diskriminan, yakni nilai D sudah diterapkan dalam rumus ABC B kuadrat min 4AC. Yang kedua, nilai dari A tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, apabila nilai D kurang dari 0, maka nilai dari akar-akarnya tidak real. Yang keempat, apabila nilai D lebih dari 0, maka nilai dari akar-akar dikatakan real, dengan catatan nilai X1, X2 real, serta nilai X1 tidak sama dengan nilai X2. Yang kelima, apabila nilai D sama dengan 0, maka nilai dari akar-akar dikatakan real, dengan catatan X1, X2 real, serta nilai X1 sama dengan nilai X2 atau X1 sama dengan X. Baik anak-anak, mari kita kerjakan bersama contoh soal dengan metode kuadratik.
Tentukan akar persamaan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan A, B, C, yaitu x1 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min buka kurung min 4 tutup kurung plus minus akar min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 5 per 2 dikali 1 sama dengan 4 ditambah akar 36 per 2 sama dengan 5. Untuk x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min buka kurung min 4 tutup kurung plus minus akar min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 5 per 2 dikali 1 sama dengan 4 min akar 36 per 2 sama dengan min 1. Jadi akar persamaan x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Contoh soal. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Penyelesaian. Misalnya, panjang tanah sama dengan P meter, panjang ditambah lebar sama dengan setengah keliling. Lebar sama dengan 45 dikurang P, persamaan panjang kali lebar sama dengan luas. P dikali 4 min P sama dengan 450. 45P min P kuadrat sama dengan 450. P kuadrat min 45P ditambah 450 sama dengan 0. Buka kurung P min 15 tutup kurung buka kurung P min 30 tutup kurung sama dengan 0. P min 15 sama dengan 0, P sama dengan 15, atau P min 30 sama dengan 0, P sama dengan 30. Untuk P 15, maka lebar adalah 45 min 15 sama dengan 30. Untuk P sama dengan 30, maka lebar adalah 45 min 30 sama dengan 15. Jadi panjang dan lebar kota adalah 30 meter dan 15 meter. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai materi dari persamaan kuadrat. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.